Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Joko Suharyanto selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Perkenalkan, Yuliana Wahyu Mahandini untuk membawakan presentasi dengan judul Aqua versus Le Mineral. KPU nyatakan Aqua bersalah. Berikut adalah bagian pertama, yaitu identifikasi masalah. Nah, dalam kasus ini pihak-pihak yang terlibat ada PT Tirta Investama dari Aqua, PT Balina Agung Perkasa sebagai distributor Aqua, dan juga PT Tirta Fresindo Jaya dari Le Mineral. Kasus persaingan bisnis tidak sehat yang dilakukan oleh Aqua terhadap Le Mineral merupakan contoh mencolok dari praktik bisnis yang meragukan etika. Aqua sebagai pemain dominan dalam industri air minum kemasan di Indonesia diduga melakukan berbagai tindakan yang merugikan pesaingnya, yaitu Le Mineral. Langkah-langkah ini termasuk penawaran eksklusif kepada distributor untuk tidak menjual produk Le Mineral, serta kampanye pemasaran yang menyesatkan yang bertujuan untuk melemahkan citra Le Mineral di mata konsumen. Tentunya tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan strategi persaingan yang agresif, tetapi juga mengangkat pertanyaan serius tentang integritas dan etika bisnis dalam industri ini. Latar belakang kasus. Persaingan usaha yang tidak sehat ini berawal dari somasi yang dilayangkan PT Tirta Fresindo Jaya, produsen air minum dalam kemasan Le Mineral, kepada Aqua pada Oktober 2016. Saat itu Le Mineral menyampaikan temuan di lapangan. Aqua dan distributornya bekerja sama untuk melarang sejumlah toko menjual Le Mineral. Diduga Aqua terbukti melakukan tindakan yang melanggar etika bisnis dan dengan melarang adanya penjualan, serta mengancam hendak menurunkan status dan fasilitas alias degradasi dari semua start outlet menjadi wholesaler, eceran terhadap pedagang yang menjual Le Mineral. Tindakan tersebut seakan menghalangi pelaku usaha lain di dunia AMDK. Terlebih, degradasi tersebut menyebabkan sang agen mendapatkan harga 3% lebih mahal. Pangsa pasar Le Mineral pada tahun 2015 terus menanjak, tetapi sejak adanya pemberitahuan yang dilakukan BAP menyebabkan pangsa pasar Le Mineral terlihat stagnan, sementara Aqua masih menjadi pemimpin pasar di setiap tahun. Dari kasus tersebut, nilai-nilai dan prinsip yang terlibat, Aqua terbukti melanggar dalam hal yang pertama kejujuran, yaitu menyebarkan informasi menyesatkan mengenai produk Le Mineral. Yang kedua, integritas, melibatkan distributor dalam taktik kecurangan yang dilakukan. 3. Keadilan, tentunya tidak adil bagi Le Mineral karena dilarang dijual di pasaran. 4. Tanggung jawab, menggunakan taktik yang tidak etis untuk mendominasi pasar. 5. Kepedulian, mengabaikan dampak negatif pada pesaing dan konsumen. Dan 6. Kepatuhan hukum. Tentunya Aqua telah terbukti melanggar prinsip kepatuhan terhadap hukum. Nah, di sini siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat? Adapun dalam analisis pemangku kepentingannya, yang pertama ada perusahaan Aqua sebagai pelaku utama yang diduga melakukan praktik bisnis tidak sehat. Tindakan dan keputusan Aqua berdampak langsung pada seluruh situasi. Kedua, perusahaan Le Mineral. Sebagai korban dalam kasus ini, Le Mineral adalah pihak yang paling dirugikan oleh tindakan tidak etis yang dilakukan oleh Aqua. Kemudian ada konsumen. Konsumen adalah pihak yang terdampak oleh informasi menyesatkan dan pembatasan distribusi produk. Konsumen tentu memiliki hak untuk mendapatkan produk berkualitas dengan informasi yang jujur dan juga benar. Selain produsen dan konsumen,
Yang keempat ada regulator dan pemerintah. Badan pengawas persaingan usaha dan pemerintah juga memiliki peran dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa pasar beroperasi secara adil dan legal. Mereka mungkin perlu melakukan investigasi dan juga penegakan hukum terkait kasus ini. Yang terakhir adalah pemegang saham. Pemegang saham dari kedua perusahaan juga terpengaruh oleh reputasi dan kinerja finansial perusahaan sebagai akibat dari persaingan yang tidak etis. Berikutnya adalah alternatif tindakan yang dapat digunakan dalam penanganan kasus. Yang pertama ada mediasi dan negosiasi. 2. Kampanye edukasi publik. 3. Transparansi dan kepatuhan internal. Dan 4. Litigasi dan gugatan hukum. Alternatif ini dapat digunakan sebagai bentuk penanganan kasus Aqua versus Liminal yang terjadi. Kemudian, dari alternatif yang telah dipilih, ada kaitannya dengan teori-teori sebagai berikut. Yang pertama, teori utilitarianisme, yaitu artinya tindakan yang paling etis adalah yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. 2. Teori deontologi, yaitu tindakan dinilai berdasarkan kewajiban moral dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi terlepas dari konsekuensinya. Masuk pada keputusan dan justifikasi. Denda finansial yang signifikan. Justifikasi adalah denda yang besar, memberikan efek jera kepada perusahaan dan menekankan bahwa tindakan monopoli tidak dapat diterima. Denda tersebut harus cukup besar untuk mengurangi keuntungan yang diperoleh dari tindakan tidak etis dan kompensasi kerugian yang ditimbulkan pada pesaing dan konsumen. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU nomor 5 tahun 1999 dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan, pembayaran ganti rugi, hingga denda paling sedikit 1 miliar. Dengan menerapkan kombinasi dari hukuman ini, regulator dapat memastikan bahwa tindakan monopoli diperlakukan dengan serius, memberikan efek jera yang kuat, memperbaiki kerugian yang telah terjadi, dan memulihkan persaingan yang sehat di pasar. Pendekatan ini tidak hanya menghukum pelanggar, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan transparan. Dari serangkaian analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan, Aqua terbukti melanggar etika bisnis yang mengakibatkan iklim bisnis terganggu serta merugikan pihak lain. Kasus ini berakhir dengan cara menempuh jalur hukum. Aqua dinyatakan bersalah dan dikenakan denda sebesar 13,8 miliar. Kasus pelanggaran etika bisnis antara Aqua versus Liminal merupakan contoh yang mencolok tentang pentingnya menjalankan bisnis dengan integritas dan keadilan. Persaingan di antara kedua merek air mineral ini memperlihatkan bagaimana tindakan tidak etis seperti kampanye negatif atau klaim yang menyesatkan dapat merusak reputasi dan kepercayaan konsumen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.